Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita di sini akan belajar mengenai aplikasi kimia. Kali ini aku akan menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi kimia Hypercam. Nah, jadi ini adalah halaman utamanya. Hypercam ini merupakan program simulasi dan permodelan molekular yang memungkinkan perhitungan kimiawi yang kompleks. Fungsinya, Hypercam ini dapat membuat sketsa dua dimensi molekul dari atom-atom penyusunnya, lalu mengubahnya menjadi model tiga dimensi dengan Hypercam Model Builder. Nah, nanti kita akan belajar dulu terkait fiturnya ada apa aja. Kalau kita lihat di atas ini ada menu bar. Nah, pada file di sini terdiri kontrol menu seperti new, open, merge, save, save as, dan sampai ke preference. Nah, kan ini tampilan default awalnya itu hitam. Kalau misalkan kita ingin mengubah papan awalnya ini, kita tinggal klik aja preference di sini. Terus, ya ini window color. Kalau misalkan mau ganti warna layarnya jadi putih atau jadi biru, hijau, ini bisa diganti di sini. Tapi kali ini aku mau pakai hitam aja. Kita coba yang pakai yang tadi dulu aja ya. Misal biru. Nah, berubah kan? Kita akan pakai hitam aja ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada menu edit. Nah, edit ini ada undo, redo, clear cut. Nah, di sini juga terdapat beberapa shortcut. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan copy bisa langsung Ctrl C. Tapi untuk undo sama redo sendiri itu tidak ada di Hypercam ini, tidak tersedia shortcutnya. Oke. Kemudian kalau di menu build ini fungsinya untuk membangun suatu struktur. Ada explicit hydrogen, default element, add hydrogen. Jadi item-item yang ada pada build ini untuk membangun tiga dimensi sebenarnya. Kemudian ada select. Nah, select ini terdapat beberapa pengaturan di mana kita akan memilih atau melakukan blok terhadap struktur, mau memblok atomnya saja, atau mau residunya, atau mungkin mau select secara keseluruhan. Dan tinggal select all aja. Kemudian di display, ini digunakan untuk mengatur tampilan struktur di halaman kerja nantinya. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat struktur di lembar kerja kita ini, nanti kita bisa mengatur tampilannya seperti apa di display ini pengaturannya. Kemudian lanjut ada database. Nah, database di sini menyediakan beberapa template seperti mungkin di asam amino ya. Nah, ini ada sel alanin atau kita mau yang lainnya gliserol, bisa di database yang ini. Ada juga yang lainnya template, misal ingin membuat zwitterion atau nucleic acid. Oke. Nextnya ada setup. Nah, pada menu setup ini terdapat beberapa item yang isinya digunakan untuk perhitungan, baik perhitungan orbital, seperti ada mekanika molekular, terus ada mekanika kuantum, serta optimalisasi mekanika molekular lainnya. Lalu di compute ini kurang lebih sama untuk perhitungan juga. Bedanya di sini terdapat item untuk menghitung single point. Terus untuk mencari energi total. Nah, kalau misalkan geometry optimization ini untuk memperbaiki struktur uh, kimianya. Jadi nanti dioptimalisasi seperti itu. Melalui geometry optimization ini juga akan dapat membuat plot potensial elektrostatiknya lewat plot molecular graphs dan melihat bagaimana sih konfigurasi serta spektrum elektron dari etilena. Di sini juga bisa melihat
kesetimbangan konstannya. Seperti itu. Next ada annotation. Nah, di annotation ini terdapat item delete, select all, dan simbol. Kemudian di sisanya ada script, cancel, dan help. Seperti itu. Selanjutnya, di sini juga ada icon toolbar ya, yang di bawah ini. Sini pertama ada drawing toolbar, terus ada selection, terus ini ada rotation tool, ini rotate out plane, kalau yang ini rotate in plane. Nah, kalau yang ini translate. Biasanya nanti dia akan menggeser sesuai dengan kursor yang kita gunakan. Dan ada zoom in, zoom out. Dan di sini ada atom yang disediakan. Nah, kalau misalkan invoke model builder ini, dia akan memperbaiki atau merapihkan struktur yang telah kita buat nantinya. Dan beberapa item atau icon lainnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba membuat suatu senyawa dari aplikasi Hypercam ini. Nah, yang akan saya buat kali ini adalah hidroksi triphenyl 2-propena. Jadi, kalau misalkan ingin membuat suatu struktur, pastikan kita sudah mengklik icon draw ini dulu. Setelah kita mengklik icon draw, karena hidroksifenilpropena ini membutuhkan pertama adalah bentuk sikliknya. Sebenarnya ini kita bisa taruh aja secara sembarang ya, karena nanti akan bisa kita rapikan di akhir. Jadi kita bisa menaruhnya secara sembarangan saja. Oke, next setelah itu kita akan gambar sisanya. Nah, setelah seperti ini yang perlu kita lakukan adalah menyambungkan atom-atom yang telah kita buat untuk membuat suatu ikatan. Ini tinggal ditarik aja dari kiri ke atom yang akan dituju. Seperti ini. Pastikan tersambung ya antara atom satu dengan atom yang lainnya. Oke, kemudian kita sambungkan titik yang ini misal, atau kita pakai titik pilih yang ini ke atom yang di sebelah sini. Oke. Nah, di ikatan ketiga dari sebelah kiri ini ada ikatan rangkap. Nah, untuk membuat ikatan rangkap, cara mudahnya itu kita tinggal klik aja di bagian garis ikatan ini di tengahnya. Tinggal klik. Nah, nanti akan muncul ikatannya rangkap. Kalau misalkan butuh rangkap 3, tinggal klik lagi aja di rangkap 3. Seperti itu. Oke. Karena kita tidak bisa melihat nih di sini ada ada atom apa aja penyusunnya. Tinggal cara memperlihatkannya itu kita klik display, kemudian pilih label. Nah, di label ini, bagian atom kita klik simbol. Lalu oke. Nah, sudah muncul kan di sini ada atom C yang kita gambar. Tapi di dalam struktur ini karena ada hidroksi, jadi kita membutuhkan atom O. Caranya adalah ada beberapa cara. Antara kita menggunakan unsur yang ada di icon atau pada setup ini kita munculkan periodic box, atau untuk lebih mudahnya lagi kita bisa klik 2 kali pada drawing tool ini. Nah, langsung akan muncul tabel elemennya atau tabel periodiknya. Maaf tadi hilang labelnya, kita munculkan lagi ya. Nah,
kita butuh O nih di atom C yang paling akhir ini, letak ini. Untuk mengubahnya kita tinggal klik aja nih unsur yang mau kita gunakan, O kan. Nah, setelah kita milih O, tinggal di X, kemudian arahkan kursornya pada atom yang ingin kita ubah. Misalnya yang di sini. Nah, kalau misalkan sudah berubah jadi merah ini, berarti dia udah berubah menjadi atom O. Oke, next. Karena ini masih berantakan ya, jadi kita akan merapihkannya dengan membuatnya menjadi 3 dimensi. Nah, tapi sebelum itu, cara mengubah 3 dimensi itu ada beberapa cara juga. Ada yang kita bisa langsung klik build, terus add HN model build. Ada juga yang mudahnya kita tinggal klik 2 kali pada bagian select ini, icon select. Nanti hasilnya akan sama. Kita coba ya. Nah, ini sudah menjadi 3 dimensinya, bentuk 3 dimensinya. Kemudian, kalau misalkan kita ingin merapihkannya lagi, kita tinggal klik saja di bagian compute, kemudian geometry optimization. Klik OK. Tunggu loading, dia akan menyesuaikan bentuknya. Jika sudah seperti ini, kita bisa melakukan rotate. Ini kan sudah 3 dimensi, tapi bentuknya itu masih berupa stick. Terus kita bisa tuh buat bentuk 3 dimensinya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya kita tinggal klik aja bagian display, kemudian klik rendering. Nah, di rendering ini kita pilih ball and cylinder, lalu klik OK. Sudah jadi seperti ini bentuk 3 dimensi bagian ball and stick. Ini kalau misalkan mau lihat dari beberapa sudut, tinggal klik aja bagian rotate yang tadi ya. Misal mau di zoom in, zoom out. Terus selanjutnya kita bisa melakukan yang lain terhadap tampilannya. Klik rendering lagi, misal aku mau ngasih titik-titik atau add dots-nya. Nah, nanti jadi seperti ini. Kemudian kita akan mencoba membuat plot potensial elektrostatiknya ya. Nah, di sini mula-mula kita harus klik dulu compute. Di compute ini pilih bagian plot molecular graph. Jika sudah, di bagian properti ini kita alihkan ke elektrostatik potensial karena ini akan kita buat potensial elektrostatik. Kemudian di representation ini coba kita gunakan kontur, 2 dimensi konturnya dulu. Lalu klik OK. Nah, ini adalah molecular properties-nya. Tapi sebenarnya tadi bisa kita eksplorasi lagi di bagian plot ini. Kita berpindah ke contour grid. Nah, di contour grid ini kita bisa mengatur ukuran horizontalnya, terus vertikalnya ingin berapa, kemudian contour levelnya. Kita buat di sini 60. Kemudian yang di bawah sini juga kita samakan. Contour levelnya kita buat 30. Plane offsetnya kita buat 0,5. Nah, di sini default othernya sudah. Terus kita klik OK untuk melihat hasilnya. Nah, ini kan
konturnya ini sudah sesuai dengan permintaan yang tadi kita. Ini kan tadi kita bentuk 2 dimensi kontur. Kalau misalkan kita ingin mengubahnya menjadi kontur isosurface 3 dimensinya, kita bisa gunakan 3D isosurface. Nah, ini adalah bentuk 3 dimensi isosurface-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan ada lagi teknik yang mau kita gunakan adalah melihat jarak antara molekul atau sudut atom-atomnya. Ini kita ubah dulu display pengaturannya biar lebih rapi. Kita hilangkan dulu juga ya molekul grafnya. Nah, yang ingin kita lakukan adalah melihat jarak. Kalau misalkan kita ingin melihat jarak antara atom, kita akan lakukan select terlebih dahulu. Misalnya salah satu atom di sini dengan atom yang ini misal. Terus kita pilih satu atom lagi. Nah, di sini ini ada angle of atomnya atau derajat dari ketiga atom ini. Oke, teman-teman, mungkin di kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.